Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Teknologika. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kamera saku dari Sony yang populer pada masanya, yaitu Sony DSC-J10. Kamera ini sempat populer di awal tahun 2010-an karena desainnya yang minimalis dan juga terkesan unik. Tapi pertanyaannya, apakah kamera ini masih layak digunakan di tahun 2025 ini? Yuk kita bahas. Pertama, kita bahas desainnya terlebih dahulu. Sony J10 ini punya bodi yang ramping dan juga ringan. Beratnya cuma sekitar 130 gram. Untuk bodinya berbahan plastik yang terasa solid, dengan kombinasi biru glossy dan lapisan tekstur karet pada bagian depan. Saya suka dengan desainnya yang minimalis. Lalu berbeda dari kebanyakan digicam, tampilan lensa kamera ini dari depan terlihat datar, karena pergerakan lensa kamera berada di dalam kaca ini, sehingga terhindar dari debu. Juga desain seperti ini lebih aman, karena terhindar dari kejadian lensa yang keluar jika tombol power tidak sengaja tertekan saat digenggam atau di dalam saku. Lalu permukaan layar dari kamera ini dibuat datar, sehingga memberikan kesan halus seperti kaca. Yang menarik, kamera ini nggak butuh kartu memori eksternal, karena dia sudah punya memori internal sebesar 4 GB dan USB retractable langsung di bodinya. Jadi kamu bisa colok ke laptop tanpa kabel tambahan. Praktis banget untuk zamannya. Namun karena ini kamera lama, jadi lumayan susah untuk mendapatkannya dalam kondisi baru. Dan unit yang saya pegang ini kondisinya bekas dengan minus ringan, yaitu layar bergaris. Tapi ini tidak mempengaruhi hasil dan juga semua fungsi lainnya normal. Untuk detailnya, di sini pada bagian depan terdapat tulisan Sony, lalu keterangan Sony Lens, keterangan mengenai lensanya, juga optical 4 kali zoom. Ini ada stabilizer dari Sony yaitu Steady Shot. Sebelahnya ada flash. Ini ada lampu autofocus. Di sini ada mikrofon, lalu lensa utamanya, lalu pada bagian bawah di depan sini ada tekstur hitam yang ngedoff, lalu ada stiker mengenai fitur-fitur utama dari kamera ini, misalnya sweep panorama, terus 16,1 megapiksel, ini built-in USB, sama 4 GB memori internal. Lalu ada keterangan CyberShot. Di sebelah kanan kosong, di sebelah kiri terdapat lubang untuk tali, lalu ada USB-nya sendiri yang akan terbuka ketika kita pencet tombol di bawah. Lalu pada bagian atas terdapat keterangan 16 megapiksel. Lalu di sini ada tombol power yang berdekatan dengan tombol shutter. Tapi untuk penempatan tombol powernya sedikit lebih dalam daripada tombol shutter ini. Lalu ada juga tombol untuk zoom in dan juga zoom out. Selanjutnya pada bagian belakang terdapat tipenya, yaitu DSC-J10. Lalu ada layar selebar 2,7 in. Di bawah sini ada tulisan Sony. Lalu ada juga tombol mode untuk mengubah mode foto, panorama, ataupun mode video. Di sini ada tombol playback. Di sini ada tombol navigasi yang bisa digunakan sebagai shortcut, misalnya tombol atas display, tombol kanan untuk flash, tombol bawah untuk timer, lalu tombol kiri untuk deteksi senyum. Ada juga tombol menu di bagian kiri bawah, dan juga tombol hapus di bagian kanan bawah. Selanjutnya di sisi bawah terdapat tombol untuk membuka USB, ada lubang untuk mereset kamera, ada lubang tripod, dan ada stiker mengenai informasi kamera ini. Saya sendiri kurang paham di manakah letak speakernya, tapi sesuai di buku petunjuknya, penempatan speaker berada di lubang tali ini. Entahlah, saya kurang tahu. Selanjutnya, secara spesifikasi, Sony J10 dibekali dengan sensor berjenis CCD beresolusi 16,1 megapiksel dengan zoom optik 4 kali dan ISO 80 sampai dengan 3200. Lalu memiliki layar berukuran 2,7 in
memori internal berukuran 4 GB, built-in USB, dan untuk kapasitas baterainya saya kurang tahu, dikarenakan baterainya adalah baterai tanam dan minimnya informasi. Bahkan dari website resminya pun tidak ada keterangan. Tampilan UI dari kamera ini masih sama dengan Digicam Sony pendahulunya, yang simple dan juga sangat mudah dipahami oleh pengguna baru. Di mode pemotretan program, terdapat pengaturan ISO dan white balance untuk menyesuaikan suhu pada hasil foto kita. Saya sendiri biasa menggunakan white balance berawan agar hasil fotonya hangat, atau bisa menggunakan custom white balance jika kalian ingin lebih berkreasi. Lalu untuk settingan ISO, saran saya gunakan ISO yang rendah, biasanya di bawah 400 agar hasil fotonya tetap tajam. Terdapat juga fitur deteksi orang dan deteksi senyum, yang akan otomatis memotret jika ada wajah yang terdeteksi tersenyum. Oh my God! Selanjutnya ada juga fitur DRO, merupakan fitur HDR yang dikembangkan oleh Sony sendiri. Namun seperti kebanyakan Digicam Sony yang sudah pernah saya gunakan, di kamera ini tidak disertakan filter atau efek tambahan seperti efek monokrom, efek soft focus, efek toy cam, dan sejenisnya. Untuk mode perekaman video hanya mentok di resolusi VGA 30 fps, yang tentu saja tidak cocok jika digunakan untuk perekaman konten YouTube. Namun jika kalian mencari Digicam untuk bernostalgia, saya rasa kalian akan suka dengan hasilnya yang mengingatkan kita pada awal tahun 2000-an. Dan terakhir ada mode panorama, yang memungkinkan kita mengambil gambar memanjang, sehingga menampilkan pemandangan yang luas. Cocok digunakan di area terbuka, misalnya pegunungan, hamparan sawah, taman kota, dan sebagainya. Untuk hasil foto, saya sendiri suka dengan karakter gambar yang dihasilkan kamera buatan Sony. Begitupun di kamera ini yang berkarakter tajam dan berkontras tinggi. Tentunya bagi yang pernah menggunakan kamera dari Sony, pasti tahulah ciri khasnya. Karena setiap brand kamera selalu memiliki ciri khas, kelebihan, dan juga kekurangan yang berbeda-beda. Nah, inilah beberapa hasil foto dan video yang diambil dengan Sony J10. Saya coba mengambil foto di cahaya terang atau siang hari, hasilnya tajam. Warnanya natural seperti objek aslinya, dan bebas dari noise. Selanjutnya, ketika saya coba mengambil gambar di kondisi minim cahaya atau di malam hari, hasil gambarnya pun tetap tajam dan minim noise. Hasil foto saat menggunakan zoom optikal tetap tajam. Saya sendiri biasa menggunakannya untuk membantu dalam mengkomposisi sebuah foto. Sedangkan kalau kita gunakan zoom digital, detail pada hasil foto akan mulai menurun. Saya sendiri jarang menggunakan zoom digital saat memotret menggunakan kamera Digicam. Jika kalian tertarik dengan kamera ini atau barang bekas review lainnya, link pembelian akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, pertama, desainnya praktis dengan USB langsung di bodi. Kedua, memori internal besar untuk kamera saku, yaitu 4 GB. Ketiga, warna fotonya khas Sony, yaitu tajam dan cerah. Keempat, ukurannya kecil dan gampang dibawa kemana-mana. Lalu kekurangan dari kamera ini adalah, pertama, kamera ini tidak mendukung kartu memori eksternal. Ini bersifat opsional, karena sudah tertanam memori internal sebesar 4 GB. Kedua, baterainya cepat habis. Mungkin saja kapasitasnya kecil. Ketiga, perekaman video masih beresolusi VGA.
Jadi kesimpulannya, apakah kamera Sony DSD-J10 ini masih layak digunakan di tahun 2025? Jawabannya adalah iya, jika kamu cari kamera saku untuk kebutuhan nostalgia, koleksi, ataupun foto kasual. Tetapi, untuk kebutuhan serius seperti konten profesional atau vlog modern, tentunya kamera ini sudah ketinggalan zaman. Sekian untuk review kali ini, semoga bermanfaat untuk kamu yang sedang ingin bernostalgia dengan kamera jadul seperti ini. Juga klik like, subscribe, dan komen agar nggak ketinggalan review kamera unik lainnya dari channel ini. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.